Pendidikan Agama Kristen SMP kelas 9. Bab 10 bagian 2. Membangun perdamaian merajut toleransi. Bahan bacaan pelajaran kita kali ini diambil dari Mazmur 133 ayat 1-3 dan Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 1 sampai dengan 48. Untuk memulai pelajaran, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau mengaruniakan kebahagiaan dalam kehidupan ini. Maka jadikan kami sebagai alat-Mu untuk membawa damai sejahtera-Mu di tengah dunia ini. Jadikan kami alat-Mu untuk membawa perubahan di tengah masyarakat yang membutuhkan kasih, pertolongan dan keadilan Tuhan. Jadikan kami pembawa toleransi dan membangun perdamaian bagi sesama. Mampukan kami meneladani bagi toleransi dan perdamaian. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa tekan like, subscribe, tekan lonceng, dan share. Penjabaran bab 10 membangun perdamaian merajut toleransi akan dijabarkan dalam beberapa bagian, yaitu A. Pengantar, B. Agama adalah anugerah Tuhan, C. Perdamaian dalam perspektif Alkitab dan teologis, D. Perdamaian antar umat beragama, E. Dialog untuk perdamaian, dan F. Membangun perdamaian merajut toleransi. Pada video yang lalu, kalian sudah belajar pendidikan agama Kristen kelas 9 bab 10, membangun perdamaian merajut toleransi bagian 1, dengan pembahasan agama sebagai anugerah Tuhan, perdamaian dalam perspektif Alkitab dan teologis, dan perdamaian antar umat beragama. Sekarang kalian akan mempelajari bagian 2, yaitu dialog untuk perdamaian dan merawat perdamaian merajut toleransi. Selamat mengikuti video ini sampai selesai. Pada bagian D akan dibahas dialog untuk perdamaian. Sebagai warga gereja, kita banyak terlibat dialog dengan orang lain yang berbeda suku, agama, ras, golongan. Karena dalam sehari-hari kita bertemu dan bergaul dengan mereka. Dialog pun bermanfaat untuk mewujudkan perdamaian. Bahkan dialog adalah salah satu sarana yang paling baik untuk membangun perdamaian. Dalam melakukan dialog, ada 4 hal yang harus diperhatikan. Pertama, kita memerlukan pendalaman tentang isi kepercayaan atau agama kita sendiri.
Kita perlu menghayati dengan mendalam pemahaman kita tentang pokok-pokok iman Kristen kita, tradisi gereja kita, dan lain-lain yang berkaitan dengan kekristenan atau agama kita sendiri. Kedua, kita memerlukan pemahaman tentang agama orang lain dan kehidupan mereka di dalam menjalankan keyakinannya. Ketiga, kita harus bersikap saling menghormati tanpa memandang latar belakang dan tak peduli dengan jumlah umat kita atau jumlah umat agama lain. Bila jumlah kita lebih besar, kita tidak boleh menyombongkan diri karena jumlah itu. Bila jumlah kita lebih kecil, kita tidak perlu merasa rendah diri karenanya. Keempat, dialog tidak berarti merelatifkan kebenaran Injil atau membawa kita kepada sinkretisme atau mencampur adukkan semua kepercayaan. Dialog banyak diselenggarakan baik di tingkat regional, nasional maupun internasional. Karena orang semakin memahami pentingnya dialog untuk mencapai perdamaian. Pertama, upaya membangun perdamaian tidak dapat terlaksana kalau mengabaikan orang lain. Masalah-masalah kehidupan di sekitar kita yang semakin kompleks adalah masalah bersama. Kepercayaan kita pada Allah pertama-tama harus membuat kita mengakui dengan rendah hati bahwa pluralitas masyarakat adalah karunia Tuhan untuk dikembangkan dengan maksimal melalui dialog. Dialog akan membuka perspektif baru dalam menjalankan komitmen keagamaan. Dua, adalah tepat untuk mengupayakannya di kalangan pemuda. Pemuda memiliki potensi besar untuk membangun masa depan bersama yang lebih dinamis, terbuka dan penuh kemungkinan. Tiga, kalau agama-agama ingin tetap berperan di dalam memberi arah terhadap pembangunan bangsa, maka dialog adalah cara yang tepat untuk menggalang potensi. Tanpa dialog, kehidupan akan semakin terpecah-pecah dan pada gilirannya akan membuat agama diabaikan oleh masyarakat. Keempat, dialog bukan saja sarana untuk makin saling mengenal, melainkan membuat kita makin mengenal jati diri kita sendiri. Kekhawatiran bahwa dialog akan menyinggung perasaan orang lain membuat kita enggan untuk berdialog. Kekhawatiran lain secara tidak disadari ialah kita takut seandainya yang kita percaya itu tidak benar. Kita khawatir jangan-jangan kepercayaan kita. Halangan terbesar dari upaya dialog untuk mengembangkan toleransi ini adalah anggapan bahwa agama lain pasti tidak sesuai atau cocok dengan agama saya. Memang semua agama tidak sama. Setiap agama muncul dan bertumbuh dalam situasi dan latar sejarahnya yang unik, sehingga isi ajarannya pun menjadi unik. Sungguh keliru bila kita mengabaikan bahwa semua agama itu sama saja. Bahkan setiap aliran dalam sebuah agama tentu pun berbeda-beda dengan aliran yang lainnya. Itulah sebabnya ada Kristen Protestan, ada Katolik, Pentakosta, Baptis, Adventis, dan lain-lain. Dalam Islam pun demikian, ada Sunni, Syiah, Ahmadiyah, Tarekat, dan lain-lain. Perbedaan-perbedaan ini juga tidak terlepas dari tafsiran orang terhadap ayat-ayat kitab suci dan penghayatan orang akan iman mereka. Perbedaan taksir tidak mungkin diseragamkan karena setiap orang memandang teks kitab sucinya dengan latar belakang budaya, pendidikan, politik,
ekonomi, dan strata sosial yang berbeda-beda. Masalah perbedaan penafsiran agama tersebut dapat menjadi masalah ketika ada pihak-pihak tertentu yang menganggap bahwa pendapatnya dan penafsirannya lah yang paling benar, sementara yang lain salah. Karena itu, kita harus memulai dialog dengan pemahaman bahwa ada banyak perbedaan di antara agama-agama, tetapi ada juga hal-hal yang sama yang dapat menjadi titik temu dalam kepelbagian yang ada. Dalam setiap agama, bahkan setiap aliran agama, ada hal-hal yang khas, yang partikular, tapi sekaligus ada juga hal-hal yang umum atau hal-hal yang disebut sebagai hal yang universal. Dan perbedaan yang ada itu justru akan menjadi positif bila kita memahaminya sebagai sebuah kekayaan, seperti warna-warni yang indah pada sebuah pelangi. Toleransi beragama tidak bertujuan untuk menghilangkan nilai-nilai kekhasan agama, karena hal itu tidak mungkin terjadi. Penghilangan perbedaan, pemaksaan keseragaman di antara pemeluk agama justru merupakan tindakan sewenang-wenang dan melanggar hak asasi manusia. Untuk menghadapi perbedaan-perbedaan tersebut, yang perlu ditekankan adalah nilai-nilai yang bersifat universal, misalnya nilai keadilan, kemanusiaan, kesetaraan, kebaikan, kejujuran, kasih kepada sesama. Pada bagian E ini akan dibahas bagaimana merawat perdamaian merajut toleransi. Pada hakikatnya, perdamaian antar agama perlu dikembangkan dan dirawat. Perdamaian secara konkret dapat dirasakan bila ada suasana persaudaraan dan kebersamaan antar semua orang, walaupun mereka berbeda secara suku, ras, golongan, dan agama. Perdamaian juga dapat dimaknai sebagai suatu proses untuk menjadi damai, karena sebelumnya ada perselisihan. Namun selanjutnya timbul kesadaran serta kemampuan dan kemauan untuk hidup bertoleransi, karena dalam realitas kita harus hidup secara berdampingan dengan agama lain. Hal ini sebenarnya berhubungan dengan sila pertama dalam Pancasila, yaitu Tuhanan yang Maha Esa. Toleransi juga dapat dikatakan sebagai suatu istilah dalam konteks sosial budaya dan agama, yang berarti sikap dan perbuatan yang melarang adanya diskriminasi terhadap kelompok-kelompok yang berbeda atau tidak dapat diterima oleh mayoritas dalam suatu masyarakat. Perdamaian bukan suatu yang secara otomatis ada di sekitar kita. Kehadirannya perlu dirawat dengan terus-menerus. Perdamaian dan toleransi antar umat beragama bagikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Penerapan sikap perdamaian berdampak pada toleransi atau sebaliknya. Toleransi menghasilkan perdamaian. Keduanya menyangkut hubungan antar sesama manusia. Perdamaian umat beragama berarti antara pemeluk-pemeluk agama yang berbeda bersedia secara sadar hidup rukun dan damai. Suatu perdamaian yang dilandasi oleh toleransi karena ada saling pengertian, menghormati, menghargai dalam kesetaraan, dan bekerjasama dalam kehidupan sosial di masyarakat. Hidup rukun artinya hidup bersama dalam masyarakat secara damai, saling menghormati dan bergotong royong atau bekerja sama. Jika perdamaian diaplikasikan pada kehidupan sehari-hari, maka akan muncul toleransi antar umat beragama.
atau jika toleransi antar umat beragama dapat terjalin dengan baik dan benar, maka akan menghasilkan masyarakat damai. Toleransi sejati didasarkan pada sikap hormat terhadap martabat manusia, hati nurani, dan keyakinan serta keikhlasan sesama apapun agamanya. Toleransi antar umat beragama harus tercermin pada tindakan-tindakan atau perbuatan yang menunjukkan umat saling menghargai, menghormati, menolong, dan mengasihi. Termasuk di dalamnya menghormati agama dan iman orang lain, menghormati ibadah yang dijalankan oleh orang lain, tidak merusak tempat ibadah, tidak menghina ajaran agama orang lain, serta memberi kesempatan kepada pemeluk agama menjalankan ibadahnya. Dengan adanya komitmen untuk melakukan hal-hal tersebut dengan sungguh-sungguh, maka agama-agama akan mampu untuk melayani dan menjalankan misi keagamaan dengan baik, sehingga terciptalah suasana damai yang toleran dalam kehidupan masyarakat serta bangsa. Kemajemukan bangsa Indonesia merupakan keunikan serta kekayaan yang harus disyukuri. Hidup dalam masyarakat yang pluralis dengan sendirinya menuntut tingkat toleransi serta solidaritas yang tinggi agar perdamaian dapat diwujudkan. Untuk mewujudkan perdamaian, terdapat 4 hal yang harus diperhatikan, yaitu 1. Tanggung jawab yang besar. Setiap umat beragama memiliki tanggung jawab moral yang besar dalam hal perdamaian. Maka setiap orang beriman harus menjadi pribadi yang cinta damai. 2. Perdamaian harus dirawat dan dikembangkan terus-menerus. 3. Tugas mewujudkan perdamaian antar umat beragama adalah tugas bersama semua agama. 4. Kita harus menerobos dan merubuhkan tembok prasangka, seperti yang sudah diteladankan Tuhan Yesus dalam sikapnya terhadap kelompok agama atau etnis lain. Salah satu tantangan terhadap pengembangan perdamaian adalah adanya konflik sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Maka kita semua bersama pemerintah dan lembaga keagamaan lain harus meningkatkan hubungan yang baik antar suku, agama, ras, atau golongan lain. Pada bagian F ini akan dilakukan penilaian. 1. Apa arti shalom yang digunakan di dalam Alkitab? Apa arti shalom saat kamu mengucapkan pada orang lain? 2. Kadang-kadang kita mendengar seseorang mengucapkan shalom teman-teman sambil berteriak-teriak karena merasa ucapannya kurang terdengar oleh orang lain. Menurut kamu, apakah ucapan itu menghadirkan shalom bagi mereka yang mendengarnya? 3. Di atas dikatakan, artinya perdamaian yang kita usahakan dan kembangkan bukanlah sekedar asal damai, melainkan damai yang benar-benar keluar dari hati yang tulus dan murni. Menurut kamu, apa arti pernyataan ini? Berikan contohnya dalam hidup sehari-hari. 4. Konflik yang bersumber pada agama muncul karena adanya klaim kebenaran dalam masing-masing agama. Coba jelaskan. Apakah itu berarti kita tidak dapat mengatakan bahwa agama kita adalah agama yang paling benar? Agama-agama mengajarkan agar manusia mewujudkan cinta kasih dari Tuhan kepada sesama. Cinta kasih itu mestinya yang diwujudkan dalam hubungan damai dengan sesama.
bahkan dengan semua ciptaan Tuhan. Perdamaian antar umat beragama penting diwujudkan dalam masyarakat Indonesia yang majemuk. Bagi umat Kristen, perdamaian merupakan panggilan iman yang harus diusahakan dan dikembangkan dengan sungguh-sungguh. Dengan demikian, sesama yang berbeda agama bukanlah saingan atau ancaman, apalagi musuh, melainkan sebagai saudara-saudara sesama ciptaan Tuhan yang oleh Tuhan sendiri ditempatkan untuk hidup bersama dalam toleransi dan bekerjasama untuk perdamaian. Demikian dahulu pelajaran kali ini. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Untuk mengakhiri pelajaran, mari kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Menghayati terus ajaran iman gereja-gereja perdana, mari kita ucapkan 12 pengakuan iman rasuli. 1. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. 2. Dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita. 3. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. 4. Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. 5. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. 6. Naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. 7. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. 8. Aku percaya pada Roh Kudus. Sembilan, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus. 10. Pengampunan dosa. 11. Kebangkitan daging. 12. Dan hidup yang kekal. Sekali lagi, jangan lupa tekan like, subscribe, tekan lonceng, dan share.